Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Kuni Kiromin Baroro, Muhammad Radi Pangestu dan Faiza Yanti akan mempresentasikan pengembangan kurikulum 2006. Nah, untuk yang pertama yaitu pengertian kurikulum 2006. Kurikulum 2006 atau disebut dengan KTSP adalah kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan. KTSP ini terdiri dari tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan, struktur dan muatan kurikulum tingkat satuan pendidikan, serta kalender pendidikan dan silabus. Oke, yang selanjutnya yaitu komponen kurikulum 2006. Terdiri dari tujuan pendidikan, satuan dan muatan KTSP, kegiatan pengembangan diri, peraturan bebas belajar, ketuntasan belajar, kenaikan kelas dan kelulusan, penjuruan, pendidikan kecakapan hidup, pendidikan berbasis keunggulan, serta pendidikan kecakapan hidup. Yang pertama yaitu tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan dasar dan menengah dirumuskan dengan mengacu kepada tujuan umum pendidikan. Yang kedua, struktur dan muatan kurikulum tingkat satuan pendidikan. Struktur dan muatan KTSP pada jenjang pendidikan dasar dan menengah yang tertuang dalam SI meliputi 5 kelompok mata pelajaran, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia. Yang kedua, kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian. Yang ketiga, kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang keempat, kelompok mata pelajaran estetika. Dan yang kelima, kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan. Kemudian yang ketiga yaitu pengembangan diri. Pengembangan diri adalah kegiatan yang bertujuan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan dan mengekspresikan diri sesuai dengan kebutuhan, minat setiap peserta didik sesuai dengan kondisi sekolah. Kegiatan pengembangan diri difasilitasi dan dibimbing oleh konselor, guru, atau tenaga pendidikan yang dapat dilakukan dalam bentuk kegiatan ekstrakurikuler. Komponen kurikulum 2006 yang keempat yaitu pengaturan beban belajar, di mana beban belajar dalam sistem paket digunakan oleh tingkat satuan pendidikan, baik SD atau MI, SMP atau MTS, serta SMA atau MA. Yang kedua, jam pembelajaran untuk setiap mata pelajaran pada sistem paket dialokasikan sebagaimana tertera dalam struktur kurikulum. Yang ketiga yaitu alokasi waktu untuk penugasan terstruktur dan kegiatan mandiri tidak terstruktur dalam sistem paket dari waktu kegiatan tatap muka dari mata pelajaran yang bersangkutan. Nah, untuk yang kelima yaitu ketuntasan belajar, di mana satuan pendidikan harus menentukan kriteria ketuntasan minimal atau yang disebut dengan KKM dengan mempertimbangkan tingkat kemampuan rata-rata peserta didik, kompleksitas kompetensi, serta kemampuan sumber daya pendukung dalam penyelenggaraan pembelajaran. Yang keenam yaitu kenaikan kelas dan kelulusan, di mana kenaikan kelas pada setiap akhir tahun ajaran, kenaikan kelas diatur oleh masing-masing direktorat teknis yang terkait. Nah, untuk komponen yang selanjutnya yaitu penjurusan. Penjurusan pendidikan dilakukan pada kelas 11 dan 12 di SMA atau MA. Kriteria penjurusan diatur oleh direktorat yang terkait, sedangkan di SMK atau MA didasarkan pada spektrum pendidikan kejurusan yang diatur oleh Direktorat Pembinaan SMK. Dan yang kedelapan, pendidikan kecakapan hidup. Pendidikan kecakapan hidup dapat merupakan bagian integral dari pendidikan semua mata pelajaran atau berupa paket atau modul yang direncanakan secara khusus. Pendidikan kecakapan hidup dapat diperoleh peserta didik dari satuan pendidikan formal ataupun non-formal. Yang kesembilan yaitu pendidikan berbasis keunggulan lokal. Pendidikan berbasis keunggulan adalah pendidikan yang memanfaatkan keunggulan lokal dan kebutuhan daya saing global dalam aspek ekonomi, budaya, bahasa, teknologi, informasi dan komunikasi, dan lain-lain. Yang ke-10 dan yang terakhir adalah kalender pendidikan. Satuan pendidikan dasar dan menengah
dapat menyusun kalender pendidikan sesuai dengan kebutuhan daerah, karakteristik sekolah, kebutuhan peserta didik, dan masyarakat dengan memperhatikan kalender pendidikan sebagaimana yang dimuat dalam standar isi. Nah, yang selanjutnya yaitu prinsip-prinsip kurikulum 2006. Prinsip-prinsip kurikulum 2006 terdiri dari 7 bagian. Yang pertama, berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik dan lingkungannya. Yang kedua, beragam dan terpadu. Yang ketiga, tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Yang keempat, relevan dengan kebutuhan kehidupan. Yang kelima, menyeluruh dan berkesinambungan. Yang keenam, belajar sepanjang hayat. Dan yang terakhir, seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah. Nah, itu tadi penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.